又翻工，一到咁上下又翻嚟睇佢哋，一執我都做得到嘅，我唔可以話唔得㗎，佢想顧你都唔得啦，佢自己。今日咧我預算佢哋都係唔係好，我今朝賺咗5000幾蚊啦。5000幾啊？4000幾啊。哎呦，咁犀利！我一個月4000幾，我一個月翻工㗎，你一冇得教，有得俾我買嘢食㗎。佢都成日開佢係咪得呀？嗰時佢都有俾你啦，嗬？嗰時1蚊啊，嗬？嗰時。我話俾你知啊，唔係咁多人。我呢個細路咧係我一手帶大嚟嘅。呢個細路我9歲，佢阿媽咧就生咗佢，佢阿媽去改嫁，唔愛佢有啲翻嚟俾我老豆。佢阿婆冇佢俾我老豆，我老豆話你唔好唔要啊，我幫個仔咧就綁住佢睇佢唔好走啦咁樣，點知佢走咗，嫁咗個鴨大佬喺中環，咁剩咗個仔又俾阿婆湊，阿婆冇錢，冇飯都冇得食，我自己讀書揸住咗個斗零又俾佢，朝頭早問阿爸俾紅紙嚟啊，我話冇㗎，俾紅紙我俾7個先佢，我2、3、5先，一路都大，一路俾佢，後尾我哋有得住咗啦，我哋間屋俾飛機炸咗，同阿爸冇地方住一樣，後尾租咗個世界，我一定要揾翻個細佬翻嚟，攞佢翻嚟我哋屋企，後來咧帶咗佢出去鋪頭做嘢，就話我同我公司做嘢樣樣就係佢同我好大恩惠噶嘛，我從來咁耐咧，最明就係一個錢都冇求過佢，一啲嘢都冇求過佢，所以佢依家咧我燉啲咁嘅氣咧，佢就久唔久呢啲錢俾我又係咁解，唔係話咁簡單人哋幫你嘅。我就住我3個細蚊仔 ，BB 我生一個，我生阿大哥哥，佢又生一個，阿妹又生3個，3個個個翻工教書冇人湊仔，捧晒嚟我度，我又請個工人睇住佢，我又翻工，一到咁上下又翻嚟睇佢哋，一執我都做得到嘅，我唔可以話唔得㗎。佢想顧你都唔得啦，佢自己都要靠人。嗰日嚟嗰個妹，我好錫佢㗎，個妹佢都好錫嘅。第3妹啊？嗰日去天水圍，我同你去天水圍嗰日啦，就係佢帶我去嗰度㗎啦，帶我去天水圍啊！佢依家咧就買咗間屋喺天水圍啊，生咗老婆，生咗仔，我又走去做人情俾佢，個仔又有做人情俾佢，但係我咧就冇去食飯，因為我一個人點去啫？佢對我好好㗎，我又冇乜自由無為做嘢，佢喺屋企嗰個電視仲大過我呢個，喺屋企做，唔係咁簡單嘅。而家不如嗰啲唔識好似小娟嘅坐井觀天，人哋股票乜嘢都唔知，即係人買股票聽咗蝕啦，佢又蝕啦，人哋未必蝕嘅，蝕都可以買低㗎，高都可以買高㗎，好多變化啊！今日咧我預算嗰日都係唔係好，我今朝賺咗5000幾蚊啦。5000幾啊？4000幾啊！哎呦，咁犀利！我一個月4000幾，我一個月翻工㗎，你一冇得教嘅，買嘢冇得教嘅。係要你自己識個腦識得諗，睇晒識得晒啲裏頭呢咁多樣嘢。識冇得教嘅。嗰個阿國仔。一上拉俾佢嘅，阿個仔呢日入嚟先又要食飯咧，我請你飲茶，我入親就佢請我飲茶，我唔入啫嘛，
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog aku, Hewin Kitchen. Oke teman-teman, ini tuh cuacanya hari ini tempat aku hujan dan punya rencana nyonya aku minta diantar ke bank, katanya mau menggaji aku. Tapi mau makan siang dulu, setelah makan siang baru ke bank. Saya mau masakin nyonyaku masak bubur. Jadi teman-teman, ceritanya nyonyaku itu telepon adik angkatnya, nyonya punya adik angkat, dan minta tolong kalau dia mengeluarkan uneknya bahwa dia tuh nggak siap masuk panti jompo, kan adiknya lumayan berduit. Bisa nggak kamu bantu aku, kasih aku kamar atau kontrakan rumah, aku bayar tiap bulan. Aku nggak mau masuk panti jompo, anakku 2 udah nggak ngurus aku. Jadi dia minta tolong sama adiknya ini, adik angkat ya teman-teman. Tadi udah diceritakan sama nyonya aku tadi bahwa adiknya itu di masa kecilnya itu nggak dibuang sama orang tuanya dan diambil orang tuanya si nyonya, jadilah adik angkatnya nyonya. Dan kata nyonya dia nggak pernah nyusahin adiknya selama ini, karena sekarang aja nyonya ini sekarang susah baru dia minta tolong sama adiknya. Dan waktu itu nganggur, nyonya lah yang mencarikan pekerjaan buat adik angkatnya hingga adik angkatnya sekarang berjaya. Nah tapi adik angkatnya juga sudah tua teman-teman dan berpenyakitan katanya. Jadi suami istrinya itu penyakitan. Adik angkatnya ini duduk di kursi roda, sakit-sakitan terus. Istrinya lebih parah lagi, stroke. Kalau mereka sekarang katanya punya 2 pembantu karena istrinya itu makan disuapin, mandi dimandikan, kena stroke gitu ya teman-teman. Cuman mereka punya lumayan penghasilan, punya rumah kontrakan tiap bulan kayak gitu, punya toko, jadi lumayan berduit kata nyonyaku. Cuman ya karena sakit-sakitan terus, jadi uangnya juga buat berobat, jadi nggak bisa membantu nyonya banyak. Tapi nyonyaku sering sih ditransfer. Waktu itu pernah nyonyaku nelpon dikasih $10.000 Hongkong, dan baru ini ditransfer lagi $5.000 Hongkong. Tapi uang segitu buat kita di Indonesia sangat banyak, tapi kalau di Hongkong itu cuma cukup buat beli makan aja, kayak buat makan di restoran, yamja, buat beli makan cukupnya ya teman-teman, kayak gitu. Biasa hidup di Hongkong kan mahal, biaya hidupnya tinggi, jadi walaupun duit besar di sini tuh nggak berarti. Nah kayak gitu ya teman-teman. Dan nggak bisa membantu nyonya untuk memberikan kontrakan buat si nyonya, nggak bisa bantu lebih banyak lah ya. Jalan satu-satunya ya nyonyaku ke panti jompo kayak gitu. Nyonyaku cuman usia 90 tahun lebih, duduk aja di situ, dia tiap hari bisa dapatkan uang teman-teman. Tapi kan nyonya dapat uang itu cuman cukup untuk kehidupan biaya sehari-hari gitu kan. Kan nyonya juga besar biaya hidupnya 50 juta lebih sebulan itu nggak dibantu anaknya. Nyonya mencari uang lewat main saham ini, buat bayar aku, buat bayar listrik, air, beli ya biaya makan buat 1 bulan berdua, bayar kontrakan itu kan ngambil dari saham. Kata nyonya kan udah dijelaskan tadi, nggak semua orang bisa mainkan saham itu, hanya orang-orang bisa dihitung lah kayak gitu. Kalau nyonya aku kan udah terbiasa, jadi dia sudah tahu main taktiknya, makanya dia bagus terus cara mainnya kayak gitu ya teman-teman. Kalau masa mudanya lebih banyak katanya dapatnya, sampai makanya nyonya aku bisa kebeli 3 rumah gitu, yaitu juga dari main sahamnya juga. Dan juga nyonya aku dulunya katanya sih jual beli rumah, kayak orang mau menjualkan rumah melalui nyonya, dan nyonya dapat untung dari situ, kayak usaha properti juga lah. Makanya nyonya dapat kebeli 3 rumah ya teman-teman. Tapi ya kayak gitu di masa tuanya, ujiannya nyonya aku di masa tuanya kayak gini. Aku dapat duit dari main saham 5.000,
aku dapatinnya 1 bulan, nyonya aku 1 hari. Bahkan kalau bisa dibilang mengalahkan orang yang jual sayuran di pasar. Belum tentu orang berjualan dapat untung segitu dalam sehari ya teman-teman. Nyonya aku bisa kalau lagi bagus mainnya dia bisa dapat 10.000 teman-teman. Bahkan katanya 10.000 lebih dalam sehari itu kalau lagi bagus. Paling kecil ya dapat segitu. Standar katanya nyonya aku sih kalau 5.000. Kalau lagi bagus bisa di atas 10.000 dalam sehari itu teman-teman. Hebat. Pokoknya skillnya nyonya ini sayang banget. Dia masuk panti jompo, kita nggak tahu masuk panti jompo nanti. Takutnya panti jompo itu seperti apa keadaannya. Kalau nyonya nggak boleh pegang HP kan nyesek ya teman-teman. Kita nggak tahu di dalam isinya panti jompo itu gimana. Biar takutnya kalau nyonya aku dia apa-apain, ibaratnya biar kena disuntik, biar nurut, bahkan bisa lupa ingatan kan nggak ngerti ya teman-teman. Skillnya bisa hilang gitu loh, ya kan. Nah, kita nggak ngerti lah apa yang akan, ya semoga aja sih jangan sampai panti jompo melakukan yang seperti itulah kayak gitu ya. Kita nggak ngerti, nyonya aku kan orangnya keras ngeyelan lah. Kalau panti jompo nggak mau ribet bisa melakukan seperti disuntik apa gitu kan nggak ngerti ya teman-teman. Tapi ya semoga jangan sampai kayak gitu. Nyonya aku pengennya ya sehat-sehat seperti ini normal. Dia memang keras tapi dia cerdas, pintar. Pokoknya the best ya. Kalau masuk panti jompo sampai dia apa-apain, biar nyonya nurut, tidak keras kepala, itu bisa hilang semua ingatannya teman-teman. Ya berdoa aja yang terbaik lah. Tapi kekhawatiran ini saya tidak kasih tahu ke nyonya aku, bisa bahaya nanti. Bisa dia mengundurkan diri, nggak mau masuk panti jompo, itu akan kesalahan pada saya nanti. Ya saya cuman mengira-ngira takutnya gitu. Kenapa orang di panti jompo pada anteng diem kayak gitu kan? Lah nggak, kan mungkin ada obatnya kayak gitu. Semalam makan nggak habis, jadi teman-teman minta dimasakin bubur aja, kebuang. Aku bilang sayang, ya udah kata nyonya dimasak bubur ini buat makan siangnya nyonya. Setelah ini saya mau ngantar nyonya ke bank teman-teman. Katanya nyonya aku itu main saham itu nggak bisa diajarin karena sulit untuk ngajarin ya teman-teman. Nggak semua orang bisa memainkan itu, makanya sulit untuk diungkapkan ya teman-teman. Hanya orang yang punya skill tertentu yang bisa mainkan saham itu kayak gitu. Mungkin kalau mudah Cikam, hai. Nyonyaku ini kalau masalah agama ibaratnya kurang deket ya teman-teman. Kayak ada temen nasihatin, mbak deketkan nyonya dengan agama. Dia tuh pikun teman-teman, nyonyaku tuh pikun. Jadi kita ngomong berdoa, dia ada berdoa sih katanya, tapi mungkin hatinya nggak nyatu. Jadi kurang lah kayak gitu ya. Dia nyonya aku suka kalau aku sholat kayak gitu. Malah nyonya muji aku, kamu itu apa ya, ibaratnya bagus mendekatkan diri kepada Tuhan katanya. Sholat ibadahmu rajin, nggak kayak aku katanya. Jadi karena hatinya nyonya itu sudah tertutup banyak masalah, jadi sama Tuhan itu sulit ya teman-teman, kayak mau mendekatkan. Yang ada banyaknya galau. Kita nasihatin, dia sudah tua teman-teman. Banyaknya di jiwanya nyonya tuh kekhawatiran di masa tuanya, kekhawatirannya dia hidup sendiri, kekhawatirannya dia tidak suka, tidak bisa menerima kenyataan hidup karena biasanya hidup mewah, hidup serba kecukupan, makan kecukupan. Tinggal di panti jompo itu nggak bisa dibayangkan. Tahu sendiri, kita nggak bisa mau kita diatur oleh orang panti jompo. Sedangkan makanan nyonya itu sangat cerewet sekali. Di panti jompo itu makannya bubur ya kayak gitu deh teman-teman, nggak bisa request. Pasti nyonya ya saya tidak tahu lah, orang di rumah sakit kemarin aja pengen pulang terus. Nyonya udah apa ya, dia tuh udah di fase nyaman. Dia dimana usianya yang sudah tua tidak bisa nerima fase yang tidak nyaman ini, karena dia sudah terletak di fase nyaman ya teman-teman. Jadi
untuk mengubah itu tidak mudah, apalagi udah ada pikun-pikunnya, jadi sulit lah kayak gitu. Seharusnya di masa tuanya nyonya sampai tutup usia hidupnya di rumah, tidak di panti jompo, mungkin dia akan waras terus. Tapi karena tiba-tiba berubah drastis, dia sudah di fase nyaman dari kecil sampai tua kayak gini, dia hidupnya selalu berkecukupan, selalu hidup mewah dan berkecukupan ya, walaupun tidak kaya raya tapi berkecukupan. Jadi anaknya nyonya itu karena mungkin tadinya tidak diajarkan, tiangnya itu agama teman-teman. Jadi walaupun diajarkan ilmu dunia begitu begitu luas, tapi tiang agamanya nggak ada, itu roboh. Jadi anaknya nggak bisa mengingat jasa ibunya, betapa perjuangan ibunya melahirkan hingga besar, hingga diberikan fasilitas yang cukup ya. Itu karena nggak punya tiang agama, makanya ibunya dibuang kayak gini sekarang ya. Kalau anak yang punya balas jasa, ingat Tuhan, dia nggak akan melakukan ini, ibunya seperti ini menderita lah teman-teman. Udah pokoknya satu kata, tiang agamanya nggak ada gitu aja sih. Nggak takut sama yang menciptakan, tidak takut sama Tuhan gitu ya, tidak mengenal Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan. Makanya anaknya ya seperti ini. Kalau anaknya dekat dengan Tuhan nggak mungkin melakukan kayak gini. Jadi bubur ya Mia, pucuk nih ya Mia. Mẹ, đại xã nhậm chút kia ba nhậm chút qua chơi thua to thời gian chạy là sự tàn nha.